anak-anak yang ikut One Pride itu bisa kok dicoba sama dia, dicoba sama anak-anak saya yang lain. Berarti nih kalau misalkan ada yang pernah ikut One Pride atau misalkan One Champion nih katakanlah, mau bertarung sama anak YSBC, boleh banget. Boleh banget. Dan kita siap menunggu itu. Kita tunggu ya tantangannya. Boleh. Boleh. Wow. Boleh kita. Oke guys, kembali lagi di Rooms Paris Zidane. Kali ini kita kedatangan tamu spesial kita ya guys ya. Ini dia The Dengkot YSBC Warrior. Welcome. Jadi dengkotnya ya. Wah, The Dengkot ya. Ini luar biasa, Bang Danis. Dia jauh-jauh mereka nih nyempetin pulang kampung. Tapi boleh kenalin dulu namanya satu-satu? Boleh dong. Enggak. Kenalin dulu. Boleh dong. Namanya dari Oh, boleh. abang ini siapa namanya? Sebelum kita terlalu jauh, YSBC itu apa? Kenalin dong. Siapa? Kenalan dulu atau SBC Kenalan apa dulu ini? YSBC. SBC dulu. Iya, sebelum orang tahu YSBC nih, YSBC itu siapa nih? Orang-orang ini siapa nih? Dian. Dia ini sebagai apa dia? Saya. Enggak. Maksudnya SBC katanya apa? YSBC itu SBC itu apa? SBC apa nama saya? Silakan. Mau YSBC-nya mau Dian ya? Saya Dian. Saya Dian. YSBC sebagai apa dia? Saya sebagai asisten coach. Manajer. Banyak asisten coach. Manajer. Percaya ada asisten coach. Admin. Kalau ini sebagai apa? Gua Supri. Supri. Pelatih sama ini sih, atlet juga. Oh, jadi atlet. Oh, atlet. Atlet. Kalau Umang ini ya, Umang ini banyak yang nanya katanya. Umang kayak anak buah Dian katanya. Sebenarnya Umang ini siapa Umang? Kayaknya nggak usah dijelasin ya. Oh. Maksudnya semua orang pasti udah tahu nggak sih? Oh, sama. Enggak, bercanda. Jelasin dong biar pada tahu. YSBC dulu ya. Boleh. YSBC itu dia kepanjangan dari Indonesia South Beach Community. South Beach. Iya. Jadi kayak kita kan di pantai selatan ya. Jadi kita ngambilnya tuh general. Kita nggak mau kotak-kotakan ini tuh Binuangen, itu Wonosalam, enggak. Jadi itu pantai selatan. Di semua tuh kena. Karena sesuai apa yang mau kita tuju, kita pengen daerah Banten atau daerah selatan nih bisa berprestasi di bidang olahraga. Jadi kita ngambilnya pantai selatan. Khususnya untuk Eh, selatan. Iya, selatan. Untuk saat ini. daerah. Untuk saat ini masih itu ya. Betul. Nah, saya sendiri Umang, Sebagai saya founder, saya pelatih juga. Terus Pendiri? Ya pendiri. pemimpin. Pendiri pastinya. Ya, ketua geng. Oh, yang punyanya ya. Iya. Nih, Yang punya kawasan. yang betul. punya YSBC nih. awal mula terbentuknya YSBC itu dari tahun berapa? 2019 pas Covid. Ya. Pas Covid baru. Iya. YSBC. Kan biasa kan setiap ada apa namanya? Apa sih kami? Apa sih namanya? Setiap ada apa, terus ada keberkahan gitu ya. Oh, setiap ada musibah ada. Nah, itu dia. Betul. Nah, jadi gini, Mang. Ini kan YSBC kan banyak nih. YSBC Jakarta. Bentar, kok Mang sih? Enggak sopan, Mang. Sensei. Sensei. Oke, Sensei. Oke, sorry. Sensei. Biasanya sensei jadi Mang. Gimana nih? Jatuh ini saya. Gua di sini berani, ini wilayah gua. Malimbing. Enggak, Sensei. Ini kan kita YSBC Enggak, Umang South juga Beach nggak ya kan? Maksudnya ini awal mulanya dibentuknya di Jakarta apa di selatan dulu? Di sini di daerah kita. Oh, sebelum ke sana kita di sini dulu. Yoi, sini. Bisa sebelum, maksudnya kan ini kan orang kampung nih, emang bisa seperti ini dibawa ke kota gitu. Jangan salah loh, orang kampung putra daerah tuh prestasinya sebenarnya lebih banyak. Cuman gini, di orang-orang daerah tuh nggak ada pengembang aja, nggak ada wadah. Jadi sebenarnya mereka tuh berprestasi, orang-orangnya tuh pada pinter, pada punya bakat. Cuman mereka dikembangin di kota. Jadi seolah orang kota tuh lebih maju. Padahal banyak orang daerah yang dikembangin sama orang-orang yang ada di ibu kota kayak gitu. Saya emang kampung tuh jago. bisa nyambung ini olahraga yang di kampung sama di kota, emang bisa klop nyambung gitu kan, satu instrumen kah gitu dalam olahraga itu? Nyambung dong ya. Bisa. Bisa. Dan yang dilakukan di kampung itu dilakukan juga di Jakarta. Iya. Secara apa ya? Kalau secara program sih sebenarnya sama ya. Cuman mungkin yang beda tuh lebih ke apa ya namanya ya?
Mungkin apa coba ya aku bisa jelaskan. Ada, bantu. Bantu dong. Ini kan olahraga kita di kampung nih, olahraga Ya. anak kampung, takutnya anak kota kan, ini mau olahraga kampung nih katanya. Enggak. Ternyata enggak dong. Ya enggak, programnya sama, cuman cara kita ngasih treatmentnya aja Oh. beda. Kayak Kemasannya ke orang, dibikin. ya, ke orang kota tuh kayak gimana, kalau ke orang desa tuh kayak gimana. Nyambung-nyambung Tapi- aja kalau programnya. Bisa lah ya, bisa diatur. Justru keren. Ya kan saya kan biasa suka di Jakarta nih. Apa ISBC kan. Nah, tiba-tiba kalau saya di sana, nah ada dari putra daerah nih dari selatan kita ya kan pengen ikutan bela diri. Apa kita harus ke Jakarta? Apa kita harus stuck di selatan? Itu gimana tuh kalau kayak Ya. gitu? Berarti kita jelasin aja ya. Jadi kita kan di sini kan di daerah tuh ada namanya ISBC Academy. Terus yang di kota, khususnya di Jakarta itu ada ISBC Jakarta. Nah di ISBC Academy ini ngewadahin orang-orang yang suka olahraga, punya bakat, terus punya kemauan ingin mencapai prestasi. Prestasi. Nah di situ kita wadahin dan itu gratis buat seluruh masyarakat yang ada di selatan. Oh, di selatan gratis. Nah, yang di Jakarta itu lebih komersil dia. Yang di Jakarta itu mereka bayar ke kita. Jadi kayak kita tuh bikin kelas, bikin tim. Pelatihnya tuh dari ISBC Academy, dari daerah. Yang diambil dari daerah. Iya. Jadi kayak di sini tuh ngadahin orang-orang daerah yang punya bakat dan punya minat di situ. Lalu yang punya minat dan bakat di daerah Kita bawa ke Jakarta untuk mengembangkan. mengembangkan bakat mereka, bisa jadi pelatih, bisa jadi atlet. Berarti bisa dibilang ya ini ada tujuannya, jadi Iya. kita belajar bela diri sih nggak kosong gitu kan. Iya, betul, Ada betul. gunanya juga. Jadi, Bisa buat cari cuan juga gitu. Si orang yang latihan di daerah ini tahu dia mau kemana, terus setelah latihan dia mau ngapain. Jadi wadahnya tuh ada. Kayak abis latihan, kan biasanya orang masa latihan doang, masa nggak ada event, masa setelah ini gue cuma latihan terus habis itu ya udah latihan aja gitu. Iya, nggak ada tujuannya. Iya gitu ya. betul, harus ada kedepannya tuh harus ada. Ya, termasuk Supri juga kan termasuk salah satu yang direkrut oleh Sensei kan ya? Gimana Iya. Supri? Ikut Sensei perasaannya? Alhamdulillah, Awalnya di mana? Di kampung dulu kan? kampung dulu. Baru ikut sekitar berapa ya? 2 bulan kurang lebih. Baru 2 bulan. Bohong sih. 2 bulan. Tapi udah bisa mengikuti di sana. Ya lumayan. Ngelatih juga. Dia udah ngelatih. Dia ngelatih dia udah ngelatih. Itu muridnya. Oh ini muridnya. Oh kami muridnya Supri. Gimana Bri? Ada kesulitan nggak? Dari ini kan kita di kampung apalagi baru 2 bulan nih. Cuma Kesana. kalau ngelatih sih kesulitan di gimana ya, kayak cara Komunikasi. komunikasinya doang. Beda kayak di kampung kan. Beda kayak di kampung. Jadi kalau ditanya, Supri sama siapa? Satu aja. Gitu. Paling jauh nih ISBC ikut turnamen ibaratnya kayak resmi itu event-eventnya itu di mana paling jauh? Jawa Barat. Pak. Jawa Barat. Jawa Barat. Oh pernah ikut juga? Pernah sering, dulu sering. Dulu pernah hampir ke Bali tapi nggak jadi. Oh sempat mau ke Bali juga? Iya. Nggak jadi. Nah kalau anak ini ngapain nih kerjaannya? Ini nggak ada kerjaan soalnya ya. Ini dia Makan. tuh manajer sebenarnya. Oh. Manajer kita. Dia yang ngurus anak-anak. Sponsor mungkin. Iya. Segala macam konten. Terus kalau teman-teman lihat konten kita kan, kontennya kan lumayan ya, Ya. cukup menarik. Engagementnya juga bagus di Instagram. Nah dia yang bikin. Oh dia yang Tugas ininya? dia ya. Berarti iklan-iklan dia yang ngurus? Dia double job sih sebenarnya. Otaknya dia di sini? Mm-mm. Berarti Mang kalau misalkan ada orang nih yang pengen gabung nih, ke siapa nih? Apakah langsung ke SBC sini atau harus ke Jakarta lewat mana nih kalau ada yang mau gabung? Iya. Orang Malingping. Orang mana aja Orang misalkan? Malingping nggak bisa. Orang mana nggak bisa? Orang mana? Bisa. Sebenarnya kalau gabung sih gampang banget ya. Nah, Kayak pertama kalau misalkan tahu lokasinya tinggal datang. oh bisa datang Iya, langsung. orang-orang kita ramah semua kok, nyapa pasti. Iya. Terus kedua kalau misalkan bingung mau kemana ya paling kalau udah tahu kan Instagram saya, Facebook saya tinggal Karena katanya kan Sensei tinggal ada DM aja. akademi di daerah selatan nih. Misalkan posisinya kan yang daerah selatan ini nggak bisa nih buat ke Jakarta karena kan jarak, Mhm. ya kan, sama mungkin biaya juga kan. Nah, kalau kita pengen latihannya di daerah selatan itu kita harus kemana gitu ya kan? Sama siapa juga? Sama siapa, Oh, kita iya, harus iya. nemuin siapa kayak gitu kan. Ah. Karena kan banyak juga kan yang orang dari sini, ngapain gua harus jauh-jauh ke Jakarta ya kan? betul. Karena kan biaya sama nggak tahu lokasi juga kan. Hmm. Ya kalau misalnya ada di sini akademi, kita harus kemana dan ke siapa nemuinnya? Jadi kalau di sini kita Bisa ada dapat. pelatih kita ada namanya Tari.
tari suci. Oh, ada juga di sini nih. Ah. Oh, jadi Iya. tiap ini tuh ada yang latih gitu. Iya, tari suci nanti dia bisa hubungin bisa minta kontak dia lewat saya atau lewat teman yang lain. Untuk lokasinya sementara kita ada di Tanjung Panto. Tanjung Panto itu Binuangan ya? Binuangan ya, RT 7 RW 002 di situ. Jadi kalau misalkan Bapak Wadi. ya rumah Bapak Wadi, biasanya orang tahu. Kalau mau latihan ya tinggal datang aja, kalau enggak yang tadi sih di sosmed paling. Kalau enggak ya ke teman-teman sekitar kayak Pak Hari kan, Ya, bisa. tahu kita si akangnya. Kita ikut juga, kita ISBC sebetulnya. Yoi, Cuma kita juga ISBC. belum terlalu paham, makanya kita panggil nih ke sini. Sensei, ini kan sebelum terbentuknya ISBC sebesar sekarang nih. Ah. Pasti dong ada masa sulitnya dong. Berat banget nih buat bawa Banyak seperti sampai ini. sekarang masih berat sebenarnya. Sampai berat. Iya. Itu awal paling titik berat tuh pernah gak sih Sensei sampai udahlah gak usah lanjut gitu. Lebih ke mental sebenarnya. Mental. Jadi kayak yang namanya sebelum ke founder, saya posisikan diri saya dulu sebagai pelatih ya. Oh iya. Pelatih tuh kayak bapak, dia ngasuh, kayak kakak juga. Jadi gini, kita kan di sini gratis ya, kayak kegiatan sosial. Jujur saya pribadi alat segala macam itu sendiri. Alat artinya kayak materi kita keluarin, Iya. Tenaga. tenaga juga iya, Pikiran. pikiran apalagi. Anak-anak tanding kita pikirin makannya kayak gimana, programnya kayak gimana. Program juga sembarangan. Setiap individu itu beda program. Jadi kalau ada 10 atlet, programnya beda. Kayak gitu. Nah itu juga cukup bikin kita pusing kewalahan dan harus ngeluangin waktu banyak. Kalau ngeluangin waktu banyak, otomatis waktu sama keluarga kita potong. Iya dong. Sama kerja juga sama, kita korbanin dong. Nah, singkat cerita tuh yang bikin kadang pengen berhenti tuh kadang tuh ada aja anak-anak yang punya pemikiran-pemikiran yang tidak sesuai dengan apa yang udah kita lakuin gitu loh. Tidak sesuai dengan Ada misi kita. Gitu. intinya mau ngomong kena bener gitu. Padahal mah geus capek, Betul, nah betul. kan lumayan nyeseknya. Kadang mun denger gitu kan kok kieu kadang pengen udah stop, buat apaan sih Iya. kayak gini. Iya. Kita juga nggak dihargain. Betul. Ada aja orang kayak gitu, nggak semua sih, cuman itu tuh sangat mengganggu ke mental, bener. Jadi kita sudah benar-benar Betul. kalian jangan, kalau tidak bisa membantu jangan ganggu kita Iya. gitu kan. Bahkan ada yang kita perjuangin, kita nggak mau ngomong banyak, intinya Iya. banyak banget yang kita perjuangin banyak banget ya. Yang dikorbankan juga Iya, kan. tapi kayak kita minta tolong dong untuk senior latih Yang juniornya baru-baru, atau ya. yang baru-barunya nggak usah sering, sebulan sekali aja per orang. Karena gini, kalian kan dapat ilmu gratis. Iya. Terus ya ada nggak sih rasa Ya. kalian juga pengen kontribusi gitu Ya. ke kita. Kita nggak minta dibayar, kita nggak minta apapun, kita cuma pengen ini tempat tuh jalan terus. Iya. Dan ternyata emang susah. Padahal ya kita juga istilahnya ngarahin mereka juga nggak cuman waktu, tapi materi juga. Cuman ya kita nggak bisa kita nggak bisa ngasih terus minta lagi ke orang tuh nggak bisa. Ya belajar ikhlas saja. Habis itu ya kita mikir kita nggak bisa maksa orang untuk berbuat hal yang sama seperti Ya, apa yang kita betul. lakuin. Kalaupun tujuannya sama untuk ngembangin putra-putri daerah, cuman Betul. saya pikir nggak bisa. Jadi ya kita yang harus mikir lagi, kita harus putar otak lagi, terus yang harus pintar. Oh berarti kita harus punya dana buat apa? Ngegaji anak-anak. Ternyata digaji mah daekeun. Nah, jadi kurang lebih hal-hal eta nu paling sulit. Kadang kalau saya sih ngajar senang banget. Saya lihat anak-anak Karena didasari dengan hobi. betul. Saya lihat anak-anak kumpul rame-rame, kita punya kegiatan positif tuh udah kayak dibayar miliaran gitu loh. Jadi kayak Karena didasari dengan itu ya. itu aja udah cukup. Cuman pas ada tanggapan yang nggak baik tuh bikin Berarti selain dari segi materi hambatan, berarti dari orang-orang sekitar juga kita pun itu Iya. menjadi penghambat kita kalau tidak sevisi dengan kita ya. betul. Makanya ya tadi itu
Kalau kalian kalau tidak boleh dong minum. Sambil minum ya. Boleh. Kalau tidak mau membantu, jangan mengganggu. Betul. Dengan begitu. Saya. Kalau tujuannya betul kan untuk memajukan putra putri daerah. Kalau tujuannya ingin memajukan putra putri daerah, kenapa harus bela diri? Gitu? Apa alasannya harus bela diri yang dipilih gitu? Sebenarnya awalnya tuh ISBC, sebenarnya dulu tuh Indonesia South Beach Calisthenics. Calisthenics itu apa? Calisthenics tuh dia olahraga yang menggunakan berat badan si pelaku. Badan sendiri. Iya, gitu. kayak misalkan Tanpa kalau beban gitu. tanpa beban. Tanpa Jadi alat. bebannya pakai berat badan sendiri. Kayak calisthenics tuh identik sama bar pull up ya. Kalau misalkan Fahri sering ke GBK, sering lihat orang pull up, nah itu namanya calisthenics. Nah itu kalau secara umum kita tahu tuh di Indonesia tuh Indobarian. Indobarian. Nah itu Fahri juga pernah Iya. ikut kan. Nah, Berapa kali buat pertemuan kalau misalnya gua sendiri nih pengen ikut masuk ke ISBC ya kan. Nah, aku pengen latihan nih berapa minggu sekali kita pertemuannya kalau kayak gitu. jadwal tetap Jadwal kita ada di Kamis sama Minggu. Cuman kalau misalkan pengen latihan terus sebenarnya tinggal komunikasi sama anak-anak aja. Adain jadwal tambahan yuk kita latihan bareng. Anak-anak pasti seneng. Ada yang temenin. Berarti otomatis dari 2019 berarti kan udah banyak nih ya kan yang ikut latihan di ISBC itu ya kan Iya, ya. iya. Perkiraan itu ada berapa puluh apa ada berapa ratus? Kalau dari awal ya, yang pernah kalau kita ngomong yang pernah ikut tuh bisa 200 orang lebih. Yang Udah pernah banyak ikut. dong berarti ya. Iya. Itu untuk Jakarta dong gitu. Enggak, Enggak, di, enggak. di sini. Oh, di sini? Di sini ya. Nah, itu yang di sini ya. Sorry, saya ngomongin yang di sini. Oh, yang dulu. di sini dulu. Itu yang di sini sekitar 200 lebih lah. Dulu kan Fahri pernah ikut Iya. ya. Jadi dulu tuh pas Covid 2020 kita punya 3 jadwal. Ya. Pertama pagi. Pagi itu khusus ibu-ibu. Jadi saya bangun pagi itu Boleh ngajar ibu-ibu ya? Boleh banget. Ya, program menyesuaikan soalnya. Nah, ibu-ibu. Terus sore itu untuk umum. Jadi ada ibu-ibu, ada budak leletik, Ya. terus ada pemuda. Nah, itu sore paling banyak. Waktu itu kita sampai sekali latihan tuh bisa 50 orang lebih. 50 Itu orang. di sore. Di Cukup pagi emang sedikit. alatnya. Cukup dong, orang kaya. Orang kaya. Terus, Sultan nih, Sultan. terus malamnya itu baru buat senior. Program yang serius. Iya. Ya pull up 200 kayak gitu-gitu. Itu seru banget tuh, ya kan? Iya sih. Ngerasain kan? Luar biasa kayak sih. gimana suasananya, gila, push up 300 segala macam. Ada berapa orang pelatih di ISBC buat saat ini tuh? Saat ini. Ya, kalau ini ISBC keseluruhan ya. Ya keseluruhan. Di Jakarta tuh ada Supri, saya, sama adik saya satu. Sebenarnya yang pelatih inti itu cuma saya sama Supri. Nah, jadi saya tuh cuma ngelatih. Saya masih tanding juga, cuman nggak terlalu aktif kayak dia. Supri juga sama, dia ngajar, tapi dia masih tanding. Nah, adik saya tuh dia fokusnya 95% Tadi. tanding. Ngajar cuma Difokuskan 5%. untuk atlet berarti dia ya? Iya betul. Kalau dia 50-50 lah. Kalau saya ya ngajar 90, tanding 10%. Jadi ada 3 ya. Nah, ini pernah tanding nggak nih? Sensei? Ini pernah, cuman beda cabur. Tanding di mana? Dia waktu itu cabur apa? Yo. Sensei. Sensei, gini Sensei. Kalau untuk ini kan bela diri sambil langsung kekerasan dong ya? Kekerasan. Pernah nggak sih ngadepin ini kontroversi nih? Ada tanggapan jelek gitu? Wah banyak banget. Nah ini seru nih. Jadi bela diri tuh di daerah ya, sorry, bukan di daerah kita doang loh. Di semua daerah bela diri tuh identik dengan apa ya? Ya kayak Kekerasan. tadi kekerasan lah, latihannya tuh Ya kurang kayak- baik lah tanggapannya gitu kan? Iya, iya, sama gini loh. Yang kita hadepin tuh yang sulit tuh gini. Citra di masyarakat, Nah itu. Gitu. orang yang bisa bela diri tuh bela diri sama olahraga tuh masyarakat tuh ngebedain itu, ngebedain. Ini olahraga, ini bela diri. Sepak bola itu olahraga. Olahraga. Bela diri itu bukan. Bela diri Kayak itu bukan. Kekerasan di bela diri seakan-akan itu. seperti itu. Iya. Nah, jadi pas kita masuk ke masyarakat, mereka bilang sombong. Ya. Bela diri tidak untuk dipamerkan. Oh, apakah seperti itu? Kenapa ada film gitu loh? Iya. Ya kan, kan itu juga dipamerin Iya kan? dong. Seni juga kan ini. Iya, terus gimana kita mau ngembangin suatu seni kalau kita nggak pamerin, kalau kita nggak pasarin? Ya kan, bayangin pencak silat kalau misalkan, sorry, maksudnya bukan pencak silatnya ya, pola pikir yang pola pikir orang-orang yang ikut di daerah, Iya. apa kayak pencak silat atau bela diri apapun, kalau mereka berpikir kayak Itu kekerasan. enggak, maksudnya kalau mereka berpikir latihan di luar, outdoor,
atau latihan siang atau segala macam itu sombong, ya kita nggak bisa ngembangin budaya dong. Iya dong. Iya nggak? Nah gimana mereka mau tahu kalau misalkan citranya masih kayak, oh lu shadow boxing misalkan, oh lu pakai jurus terus latihan di Karangseke misal di pantai, oh itu nggak boleh, itu sombong, omongannya. Pamer lah. Harus latihan tuh Mentang-mentang malam, anu lah misal. katanya. Iya betul, oh itu nantangin ya, kayak gitu-gitu, masih banyak yang kayak gitu dulu. Nah itu pas kita posting tuh yang komen lumayan banyak yang negatif. Oh, banyak yang ini juga ya. Kan sekedar ngingetin ya gini gini Oh, ada. kayak dia paling tahu gitu Iya. loh. Nah, untuk ngerubah citra itu di Pola masyarakat pikirnya itu ya. kita gokil loh. Anak-anak kita banyak yang diusilin, banyak yang nantangin, apa lo tai gitu-gituan, berantem juga pakai pek. Iya. Kalau bahasa kita ya, berantem paling lo acak-acakan, Iya, ya kan berantem tekniknya. Berantak gitu. Kita sering ngajakin, nggak apa-apa mas kalau kayak gitu boleh dicoba. Intinya nggak ada. Nggak ada ya. Iya. Nggak berani kalau dia tenang. Betul, nggak ada yang berani. Nah, di situ juga termasuk tantangan yang sulit untuk mengenalkan kayak ini tuh sama aja sama olahraga. Ya betul, sama sepak bola, sama voli. Ada ya harus diterima dan setelah setahun atau 2 tahun saya bombardir di sosial media khususnya di Facebook ya kalau untuk di daerah. Alhamdulillah masyarakat udah lihat, oh iya ternyata ini tuh keren loh, ini tuh bisa berprestasi, bisa bawa nama daerah dan sebagainya. Bisa nerima gitu. Gitu ya, baru bisa nerima masyarakat. Nah, iya. Kayak gitu. Emang Nis kayak gini ya. Sebelum ini kan kemarin baru ngadain ini ya, kita ngadain event ya. Iya. Ngadain event. Jadi baru kemarin kita ngadain event nih. Memang sebetulnya kayaknya setahun ke belakang itu Umang pernah ngomong katanya. Jadi gua itu katanya pengen ngadain orang nih yang nggak kenal berantem tapi tanpa ada nantinya ada unsur-unsur di belakangnya. Iya. Berantem diring lah yang nggak kenal, yang punya bela diri yang enggak. Itu kan sebuah hal yang mustahil tadinya. Tapi ternyata setelah diolah terjadi dong kemarin. Itu gimana saya itu? Wah, Bisa kayak gitu. Ya, pertama sih saya mau ngucapin terima kasih sama fighter. Fahri juga termasuk fighter kita. Ini keren, dia menang loh kemarin. Champion nih. Supriyatna, terus ini juga kan siapa namanya? Semua. Danis. Ya, Umang. Danis. Terus ini juga, ini kalau nggak ada dia tuh Mungkin kita berjalan ya, gue bakal berjalan Iya. ya. Karena dia ngatur schedule-nya semua. Betul, iya. Terus sama masyarakat sekitar, sama sponsor yang udah dukung lah. Terima kasih banyak ya. Ini Kame juga Kame sponsor juga. kita. Iya. Dia ngasih Kame. dana, 3M kemarin ya. Jauh-jauh kan dari Jakarta. Nah, Itu lama gak sih prosesnya itu? prosesnya nggak lama ya karena Dadakan aja. Oh, dadakan itu. Dadakan banget. dadakan banget. 3 hari ya? 3 hari. 3 hari. Apa sih buat tujuannya apa sih sebetulnya? Yang tadi Fahri bilang kan katanya dulu tuh saya pernah Iya. punya impian untuk Ngadain. membuat Iya. ya, membuat Orang yang nggak kenal pertandingan. sama sekali Nah kan. itu, dan akhirnya terlaksana ya gara-gara apa ya? Gara-gara ini kita mau pulang kan? Ya sebenarnya gara-gara mau pulang sih. Terbentuk begitu aja. Iya. Iya, tadinya tuh kan kita ada program atlet ya. Tadinya tuh gue mau ini dia tuh mau gua apa sih? Mau gua bawa ke Karsek, gue publik gitu. Oh, dipamerin nih dia anak nih. Karena udah kemarin udah pernah juara tuh. Betul. Terus gue mau ngomong ke yang Sombong. siapa yang mau nyoba lawan dia. Oh, dia mau kayak gitu tadinya. Iya, gue di rolling dia terus. Terus lama-lama mikir kenapa enggak ini aja ya dipasang-pasangin siapa. Ya. Ya udah, langsung dikerjain sama dia, bikin ini, bikin itu. Apa sih? Ternyata banyak dari grup tuh respon, mau dong, gue mau fight. Gue kelasnya segini. Banyak segini." juga yang main Iya, dan langsung Fahri kan semua datang, pang. Ya udah kita susun semua, terus ada salah satu saya bilang penasehat saya juga ya, namanya Kaukan, bukan Ujang Sopandi ya namanya. Nah, setelah saya sharing masalah itu, terus dia bilang, kenapa nggak kita coba ajuin dana aja, kata dia kan. Nanti saya bikinin proposal dan segala macam perizinan dan lain-lain. Oh ya udah, saya serahin ke Kaukan, terus dia kasih proposal, udah kita keliling, dapat dana. Ya udah, kita adain hadiah, kita sewa sound system, kita bikin ring segala macam. Ya udah jadi terbentuklah GFL yang kemarin. GFL ya. Iya. Dengan seni bela diri dikemas di kampung yang betul. modern lah ibaratnya kan. Dan responnya pun alhamdulillah baik. Alhamdulillah dari masyarakat baik, dan
harapan kita sih itu kan sebenarnya tadinya iseng doang kan. Iya. Itu kan masih internal. Kita sebut itu masih Internal internal ya, ya, masih ISBC. Si banyak Kayak anggota latihan- kita yang ikut iya, lah ya. betul, latihan-latihan biasa. Semoga jadi kayak titik balik untuk kayak ISBC itu dari boom. Dari kecil tuh kita bisa jadi bikin event yang besar yang diikuti kalau bisa tuh senasional ya. Dan kebetulan ini kan kita sudah punya produknya ya. Kita ada konten dan segala macem ya, Iya. bagus banget malah kemarin ada konten dari Fahri, dari si Budi ya, dari AF Portrait. Nah, udah ada produknya nih, ketika kita jual aja, itu akan lebih gampang. Kita bisa, ini udah ada produknya, misal kayak ke brand. Ini mas, saya punya produk ini, saya kasih ke promotor segala macem. Kalau udah ada dana, pang, udah. Rencana sih habis Lebaran kita hajar. Oh, bakal ada lagi. Bakal ada lagi. Pokoknya kalau udah ada ya katakanlah produknya itu kita akan gampang untuk sosialisasi sama orang-orang terkait. Jadi insya Allah Nah, itu- dipermudah ya. Ya, itu kan maksudnya orang yang tanding tanpa ikut gabung dengan ISBC kan boleh kan kemarin tuh ya. Boleh banget. Kalau misalkan orang yang tanding tanpa ikut ISBC ternyata dia tandingnya bagus, bisa nggak itu kita rekrut maksudnya? Di Bisa, ISBC? bisa. Kalau bisa, Banget. bisa banget. Dan itu tujuannya. Iya, kita tuh nggak pernah mengkotak-kotakan kelompok ya. Iya. Sorry, kayak misalkan di sini ada taekwondo, Iya. di sini ada karate ini. Silahkan semuanya Iya. masuk. Saya sih tujuannya ngewadahin aja. Jadi kayak misalkan, gue mau tanding tapi gue mau bawa nama karate, mau bawa nama taekwondo di sini, tapi mau sama lu dong misal dilatih. Ayo, Boleh. boleh. Kita nggak. Saya bilang saya nggak pernah. Kalau orang kan masih banyak. Oh ini tim gua, lu harus gini. Kita nggak. Silahkan, nggak apa-apa. Kayak di GF Kalau lu bagus ya nggak apa-apa. Kita seneng. Kalau punya kualitas ya udah. Silahkan gitu. bebas. Wow, luar biasa sih. Tujuannya emang ini ya, Mang. Tapi ini kan bela diri ini kan tadi seperti yang Mang bilang, ini kita ada yang dikemas untuk menjadi fighter, ada yang dikemas untuk menjadi pelatih. Memang tujuannya untuk seperti itu aja. Apa tujuannya buat semua jadi fighter sih? Jadi itu kan tergantung minat sama bakat ya. Kembali lagi saya bilang saya mewadahi orang-orang yang punya minat dan bakat itu bisa bakat dan minatnya itu bisa jadi pelatih, bisa jadi atlet. Nah, ya terserah mereka bisa milih. Bisa jadi pelatih, bisa jadi atlet. Intinya ya, kalau misalkan lu suka dan itu menghasilkan dan itu bisa bikin lu hidup, ya udah nggak apa-apa, sikat. Nah, yang Jadi kemarin- apapun boleh. Yang kemarin itu kan ada event juga tuh, ya kan? Iya. Nah, apa kemarin itu kebanyakannya dari anggota ISBC apa ada dari luar juga kemarin yang ikutan tanding? ISBC paling banyak, Ya, tapi paling banyak. ada yang dari Dari luar, luar, kan? tapi dari teman-teman ISBC juga. Tapi kebanyakan tuh yang udah pernah latihan sih. Tapi kenapa dia harus diturunin? Nih, Ya. sebenarnya nih tai nih orang nih. Jadi kan ceritanya kan gue bilang, lu terus sebenarnya lu gak usah turun. Kenapa katanya? Ya kan lu udah pro, gue bilang. Lu udah main di oktagon, cuy. Ya. Iya kan? Menang nggak bangga, kalah Iya. pun nanti jadi malah turun. Iya, terus katanya Gak pernah kalah sih, yo. gue mau main. Ada. Gak akan. Sombong kalah. gue. Kan, masa Sombong. dia gini, gue mau main, gue harus main ya. Kenapa? Gue mau nunjukin ke seseorang katanya. Oh, ada yang mau ditunjukin sama dia. Ada. Oh, berarti itu timbulnya iya. sombong, ya kan? Sombong timbulnya Emang sombong juga. sih dia. Sombong. Ada lah, pengen bikin seseorang menyesal katanya. Oh, yang gue tahu. Oh. Anjing, parah. Ada lah. Yang dulunya direndahin, ya kan? Tuh, rendahin lagi. Ya. Bre, persiapan apa, Bre? Buat ini kan kemarin dia baru berangkat berapa bulan ya? Berapa minggu dia langsung tanding ya? Iya. Yang di mana di Jakarta? Ya, pas di Jakarta. Persiapan cuma 3 minggu. Itu tanding awal kan, baru pertama kali. Pertama. Untuk apa ya? Untuk Oktagon. pro, kita bilangnya pro itu awal. Yang Kalau dia untuk bisa dia kan menang. dulu taekwondo. Dia basicnya Sering. taekwondo ya. Iya. Tapi kan kalau taekwondo nggak baku hantam kan, nggak yang buang poin kan. Iya. Nah kalau di pro ini beda ya. Oktagon baru pertama sih. Ya kan, Bre, persiapannya. Dia dilatih sama Umang kan? 3 minggu dilatih. Gemar Kenapa dia setiap hari. Pasti. 3 minggu tuh cuma ada res berapa ya? 3-4 hari lah. Biasanya latihan terus. Penting gak sih maksudnya buat tanding Iya. itu badan kita Iya, nggak bagus penting. gitu kan? Harus berotot. Enggak. Kalau badan tuh ini ya apa? Sebenarnya penting nggak penting sih. Kalau bentuk atau gimana sih maksudnya bentuk? Ya, maksudnya badan? gini, kita nih fighter loh. Kita
sebelum tanding minimal badan kita harus bagus dulu gitu. Kita harus kayak gitu juga sih. Ya, tujuan utamanya bukan itu ya. Oh, bukan itu. Pertama tujuan utamanya bukan itu, cuman gini loh, kalau latihan, kalau disiplin, badan udah pasti bagus kayak gitu Iya. aja. Oh, iya. Tapi tujuannya bukan bentuk badan kayak bodybuilder gitu kan. Iya. Kayak ISBC ini bukan buat Iya. bentuk badan Iya. ya. Kayak bukan anak gym gitu. Bukan kayak kamu ing. Tapi buat pola makan apakah dijaga apa bodo amat lah. Nah itu buat kondisi fisik kita ada program. ada ini ada apa ada aturan gitu loh, kayak aturannya kayak misalkan apa ya, misalkan nih ini basic ya, kayak basic tuh kalau misalkan kita olahraga tuh ngancurin badan ya. Nah untuk recovery-nya atau pemulihan itu ada yang namanya protein, berarti kita harus banyakin protein itu aja, kayak gitu basicnya keringetan ya, berarti kita harus banyak minum air kayak gitu. Dan buat konsumen apa namanya, kalau misalkan member ya namanya. Kalau buat member kita bisa katakan nih, kami ini kan membernya nih Iya. bergabung dong di SBC ketika latih. Itu ada gak syarat-syarat? Kalau lo masuk ke sini lo gak boleh ini ada gak kayak gitu maksudnya? Belum masuk SBC Jakarta sih itu ya. Hah? SBC Jakarta. Iya, kalau buat di Jakarta katakanlah. Ada. Ini member kita kan, kami ini misalkan gabung. Kami misalkan kalau udah gabung di sini, kamu jangan jangan makan lah, jangan ngelakuin lah. Gitu. Iya ada. Dilanggar terus. Jangan main terus. Gitu. Ada, kita sesuai agama aja sih. Yang haram tuh tidak diperbolehkan. enggak. Enggak ada syarat sih sebenarnya. Nggak ada syarat. Nggak ada syarat. Ya kalau mau latihan ya kita seneng dong. Saya bener kasih buat turunin badan itu di SBC. Maksudnya gini, berat ini kan pernah baca ya katanya. Kalau kita pengen kurus, pengen bagusin badan itu kita diet bukan berhenti makan, tapi olahraga makan terus gitu. Bener gak sih kayak gitu? Prinsip kayak gitu? Sebenarnya tergantung program. Jadi balik lagi ke program. Program itu gini ya. Program itu nggak semua orang sama, karena setiap orang tuh dia punya kayak golongan darah, terus kayak genetik, metabolisme itu beda-beda. Jadi setiap orang dia bakal dapet program yang beda. Oh, gak sama dong Iya, semuanya. itu pertama. Kedua, ya sama, ada juga tipe badan. Sorry, kayak tipe badan tuh misal nih, 1, 2, 3 misalnya. Ya, beda dong. Bukan. Nih ya. 1, 2, 3 ini yang paling pas. Nih, ada misalkan dia nih, dia udah makan sebanyak apapun dia nggak gede. Oh ya. Itu udah emang udah kayak gitu, genetiknya udah Genetik kayak ya? gitu. Nah, gua gampang naik, gampang turun. Ya Bisa kan? diatur. Iya. Nah, misalkan dia nih, dia makan dikit aja Udah gemuk. langsung boom kayak gitu. Nah, itu juga salah satu tantangan buat Pelatih lah ya. buat pelatih dan buat si member untuk kayak ya itu tuh udah dikasihnya kayak gitu. Oh, berarti tiap orang, karena kita sudah Beda-beda. pahami loh karakter kalian Iya. gitu. Dan mengenai tadi yang makan, saya bilang goalsnya tuh apa? Ya. Tujuannya tuh apa? Kalau Pengen misalkan apa? lu pengen kurus sama lu pengen bentuk otot tuh kan beda jadinya. Kayak gitu. Jadi Pengen kurus beda. puasa. Ya. Jadi bukan yang olahraga tapi makan aja terus ya nggak bisa juga. Tapi kalau datang ke SBC untuk bagusin badan bisa, maksudnya buat supaya berotot deh kayak pelatihnya gitu, boleh gitu. Iya, tapi sebenarnya spesialis kita bukan di situ. Bukan ke situ sih, ya. Bukan yang kayak mau fitness terus gedein badan, enggak. Lebih ke sebenarnya martial art-nya sih. Martial art. Iya. Kayak gitu, lebih ke sportnya, olahraganya. Kalau misalkan pengen program yang badannya bagus gede kayak Di gitu, gym aja. kita saranin di gym karena Di gym. alat juga nggak support karena beda. Nah itu juga salah satu yang harus teman-teman pahamin. Kalau misalkan teman-teman pengen punya tujuan apa, itu harus tahu dulu tujuannya apa, terus lah harus tahu konsulnya kemana, jangan salah. Misal nih, kan ada orang ini, orang pengen belajar Muay Thai, terus sorry nih, dia larinya ke anak gym yang bisa padding. Iya. Nah itu salah. Terus ada orang yang mau belajar ngangkat beban misal, larinya ke anak Muay Thai karena lihat badannya bagus. Nah Iya itu sih. juga tidak pas. Jadi Ada jalurnya iya, sih, ya. orang juga harus pinter untuk ngelihat sih. Kayak lu kan suka ngelidik gocok. Kurus anjing. Fighter badannya kurus anjing. Dia ini emang kuat banget sih. Banget ya. Nah, sorry nih ya. Mungkin sorry nih. Kita keamanan. Kita studionya kan di pinggir jalan nih, Sensei. Jadi makanya kita malu nih sebetulnya mengundang-undang ISBC Warrior karena kita studionya jelek kayak gini. Kita juga malu kesini. Bercanda. Gak ada. Ini kan yang paling lama siapa nih antara Supri sama Doyok yang ikut Sensei? Ikut Kayaknya Ikut apa ini ikut? ya ikut bergabung. Dia kan nggak mungkin ikut ini. Fighter. kita sih nggak tahu ya kalau gabung itu
kita lihatnya dari awal dia ikut latihan atau secara resmi tuh dulu jadi atlet gitu loh. Kalau misalkan Secara atlet. kalau dari atlet ya dia duluan. Oh, dia duluan. Tapi kalau latihan dia duluan. Tapi latihan yang kayak cuma datang mungkin kayak dia kenal gua kan, temen datang gitu sekali latihan terus itu ngilang 3 bulan, datang lagi sekali 3 bulan ngilang lagi. Oh. Jadi itu kita nggak tahu tuh itu termasuk anggota atau Siluman. bukan. Ada nggak persyaratan misalnya buat masuk ISBC, lu nggak boleh kayak gini, lu ada penyakit ini nggak bisa ya buat gabung di sini, ada nggak persyaratan kayak gitu? Ada. Kalau cewek yang jelas harus cantik lah. Harus cantik. Harus buat cewek yang cantik. Harus single juga. Harus single. Karena ini foldernya pun masih Single. 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 Yuk, Dayok ini yuk. Dayok nih katakanlah. Jawab nggak? Belum jawab. Yang mana dah? Yang tadi. Yang syarat Oh, yang persyaratan dulu ada. Boleh, boleh yang persyaratan dulu. Nggak ada. Nggak, takutnya kan contoh nih Fahri punya penyakit atau sesak napas gitu ya kan, punya penyakit jantung gitu kan. Anjing, anjing. Ya, kan? Contoh kecil, apakah dia tetap boleh ikut gabung di ISBC buat bela diri dia sendiri apa? Nggak boleh. Oh iya. Kalau yang punya penyakit yang penting tuh tujuannya dia pengen olahraga, nggak apa-apa. Yang penting dia nggak mikir kalau ke kita tuh bakal sembuh, nggak. Yang penting tuh tujuannya buat olahraga, bukan dia mau berobat. Jadi ini juga kan Harus ke dokter gitu ya. Iya, iya. Apa, jadi pelatih kan bisa kan pelatih kayak gitu kan. Latih Larinya paru-paru. Ya, Dayok. Dayok. Oi. Dayok ini kan di Jakarta yang katakanlah paling lama, paling dekat juga nih sama Omang. Enggak sih, enggak, belum Deket banget. Oh, belum dekat. Nggak mau dekat. PDKT-an ya. Iya baru Berarti gini ya? baru WA-an. Baru WA doang ya. Ya, selama Doyok ikut sama Sensei, ini orang nih gimana nih orang? Susah diatur apa gimana gitu? Apa sepengennya dia aja gitu? Katanya kan Doyok kan berani kan kalau ngomelin Umang. Gimana ya? Dia ini orang yang paling keren menurut gue. Woi, ini ngejilat apa gimana? Jilat dong. Oh, jilat. Gimana gimana? Enggak dari apa? Dari apa ya? Dari Pola pikir. pola pikir, motivasi, terus kayak dia tuh kayak bisa jadi sahabat, bisa jadi kakak. Jilat. Menjilat. Kakek ya. Terus Bisa dia juga jadi pacar nggak? memposisikan dia tuh, nih gue ini ketua gitu. Kayak gitu. Gua di atas kalian gitu. Iya, tapi dia juga enggak ngilangin rasa Tidak persahabatan merendahkan itu. juga gitu ya? Iya. Tapi di warkop lu kagak ngomong begitu, Cok. Di warkop kan ngomong gitu. Iya, Iya, kagak. kalau Di warkop kagak gitu ngomong. Ngomongin yang jelek. Gue mau nanya ke kalian berdua nih ya kan, kan bela diri di Jakarta itu kan banyak, nggak ada ISBC juga kan pasti banyak. Iya, Kenapa banyak banget. kalian berdua milih masuk ke ISBC? Ya kan, bukan karena ibaratnya kalian itu satu kampung ya, kenapa gitu ya kan? Kan banyak nih mungkin yang lebih Iya. bagus, mungkin ya Sensei ya, apa kayak gimana mungkin ya kan yang udah terkenal, kenapa alasannya? Karena Di sini gratis anjing. Karena gratis. Dibayar lagi. Iya. Sebenarnya tuh jawabannya yang nggak boleh dia jawab tau. Apa? Yang tadi. Apa? Karena sekampung. Mau jawab itu cuman nggak boleh. Selain Udah langsung aja ditahan. Selain sekampung. gue bingung mau coba apa lagi nih. Ya orang alasannya gitu. Karena kan banyak juga kan. Mungkin kan Alasannya tuh karena satu kampung, terus kayak udah deket juga kan temen, enak, lebih enak aja gitu, kerjasama juga Sama temen lebih enak. lebih enak. Siap, tapi benar gak siap? Ini kan kita sepintas sama Omang. Kita kan walaupun dekat dari dulu sama Omang, gak setiap hari sama Omang. Omang itu kan kadang punya pikiran-pikiran yang gak masuk akal ya. Bener gak? Banyak. Cuma selalu diwujudin sama dia. Kayak gimana sih dia? Dia selalu berpikir kayak gitu ya. Kalau gue juga kadang ada keselnya juga, kayak kan event kemarin tuh kayak yang baru Mana banget 3 hari anjing. kayak langsung harus terjadi gitu, dan itu tuh waktunya karena mepet kan. Spontan ya. Iya, spontan, tapi berhubung perjuangan beliau sangat berjuang banget, ya udah kita berjuang bareng-bareng Gua kan. jadi tinggal anjing pulang. Kita berjuang bareng-bareng buat wujudin event yang kemarin. Itu kan maksudnya di luar Di luar kepala kan, kepala. maksudnya di luar terjadi gitu aja Iya, kan. kayak akhirnya kita tuh bisa dapat sponsor, kita bisa dapat apa, kita bisa kasih hadiah ke fighter aja udah lumayan kan. Iya sih, luar biasa. Kalau sudah sejauh ikut sama Omang, ada nggak yang dikesel itu? Apa nih? Dari cara latihannya gak ada ampun apa gimana gitu? Apa lama-lama aku lawan juga lu. Latihan gak ada ampun. Lihat dong sih. Latihan aja. Bohong anjing. Tapi bisa Pri, maksudnya
Mang nih termasuk orang yang bandel gak, Mang? Maksudnya susah diatur gak dia? Enggak sih, dia paling paling gampang diatur. Paling gampang diatur. Serius paling gampang diatur. Makanya kayak ini kesayangan. Wah, sorry kesayangan lo, Mang. Sayangan. Apa, Mang? Ini selanjutnya dia mau tanding di mana lagi nih? Buat di mana lagi nih? Kita masih di punyanya Rudy Golden Boy di Matador. Matador. Oh, Banten. Yang apa sih? Sorry, Underground Fight ya. Underground Fight. Indonesia. Iya, kita masih Apa-apa fokus di situ. Cuman sebenarnya ada event juga dari Hawkeye, namanya hampir sama UFL, Underground Fighting League tapi ya kalau itu. Nah, di boxing. Rencana dia mau masuk situ. Udah. Soalnya kemarin Dia juga spesialis apa sih, Mang? Boxing, kickboxing atau apa sih? dia Mix. Mix. dia bagus di kickboxing. Kickboxing. Karena kakinya oke. Kan mantan taekwondo ya. Taekwondo tadinya ya. Tangannya juga gua kemarin juga kaget. Tangannya tuh udah bagus banget kemarin pas sama Denny. Fight dia terakhir tuh main event sama Denny, itu bagus banget. Iya. Dia 2 kali menang lawan tanding ya. Gokil. Dumbbell anjir. Main dumbbell. Tapi ada 2 menit kan kali 12. hal yang lu sulit sejauh ikut sama Umang yang wah gua kayaknya gak bisa ikut sih. Bang, kayaknya gua gak sanggup, ada gak sih? Yang misalkan diperintahin sama Umang sebetulnya lu gak sanggup gitu. Apa ada gak? Nggak Yang ada paling sih. berat. Gak ada. Ikutin aja. Ya. Pasrah. Jadi Yang- itu dijalanin aja. Yang itu yang masak apa? Ayam cabai hijau katanya sulit. Oh, masak juga di Itu sana. beda lagi. Enggak, dia tuh sama kayak ada Dudi waktu itu. Sama dia jago masak. Oh. Jadi kita suka request. Enggak, bukan tukang masak, bukan. Emang bisa masak. Kan kadang Kayak dia makan bareng-bareng gitu kan. makannya doang. Dia cuma makan doang. Ini kan cuci piring. Steward ya. Iya. Mang, gini Mang. Ini poin paling penting kayaknya nih. Ini kan ISBC kedepannya bakal terus terjadi nih. Gol yang paling tujuan utama apa sih untuk ISBC? Gol yang paling diinginkan dari ISBC emangnya? Kampung bela diri. Kampung bela diri. Yoi. Jadi kampung bela diri. Nanti kalau misalkan kedepannya lancar, saya tuh pengen banget di setiap RT itu ada dojo. Wih. Kita nanti akan ngadain event tuh mungkin per 6 bulan atau per setahun sekali itu per RT, tingkat RT. Kalau sepak bola kan udah sering ya. Udah biasa. Iya, karena sepak bola tuh kan olahraga masyarakat ya. Iya. Kalau ini kan beda. Jadi kalau misalkan di setiap RT kita punya tim, kita punya dojo, itu akan dilihat. Bukan dilihat sama orang-orang di luar Banten doang ya. Bakal sama orang luar negeri pun pasti dilihat. Karena jarang kan sekampung bisa bela diri semua. Di Cina ada satu, gua nggak tahu namanya. Tapi di Cina tuh ada Wuhan. satu ribuan aja yang corona. Ada kami. Jadi sekampung tuh jago bela diri semua dan itu keren. Dan tahu nggak nanti tuh benefitnya apa sih buat orang-orang sekitar? Jadi selain mungkin ningkatin SDM, Bisa dibilang nggak terinspirasi dari itu? bisa dibilang ya. Karena saya penggemar film-film menjalani. Nah, nanti buat masyarakat juga benefitnya banyak banget. Selain di sektor wisata, perekonomian naik, ya kan? Betul. Pasti karena gini, di Thailand juga, Thailand kan terkenal sama Muay Thai ya. Di Thailand juga sama, di ada di beberapa desa tuh yang memang jauh-jauh banget Muay Thai-nya. Terus turis tuh pada datang buat apa coba? Wisata bela diri. Suatu saat kita yang akan mungkin lebih kita bisa nyanyiin mereka lah, Iya. pasti. Kita bayang-bayangin Yo, mereka itu. kita akan terkenal di seluruh dunia, bukan Indonesia doang. Dan Di itu sini, gol terbesar yoi, yang di selatan. Lihat namanya dong, ISBC, Indonesia South Beach Community. Dari awal, kalau misalkan teman-teman bisa ngebaca visi misi itu dari namanya aja, oh ini pasti mau arahnya tuh buat internasional ya. Iya. Udah pasti. Betul sih. Iya. Dan gue percaya itu sih Bang. Kalau misalkan Umang ngomong kayak gitu, walaupun hal mustahil semenjak Iya. kejadian ini kayaknya gue bakal percaya itu Bang. Dan semoga harus terjadi gitu. Amin, Saingan amin. ini kan apa Siapa? yang Pak Mujan itu. Oh, Rara Pak Mujan. Rara. Dia bisa membaca ini ya. Ada AC-nya temannya. Punya remote ya kan? Bang, dari Doyok dulu deh. Kita mulai dari Doyok. Yok, ini kita injak ke akhir Doyok. Pesan atau keinginan yang paling ingin diungkapkan nih, atau pesan buat ISBC atau pesan buat Umang, apa yang paling ingin Doyok sampaikan tuh? Ini spontan tanpa ada ini ya. Naik Silakan. gaji. Jangan naik haji, jangan. Jangan naik haji. Tolong naikkan setelah lebaran.
Pesan atau buat Umang atau buat ISBC? Buat Umang segera cari jodoh. Nah, oh belum punya jodoh. Belum. Oke. Oh berarti bisa daftar juga ya? IG-nya di tag aja. Harapannya. Buat ISBC mungkin buat teman-teman yang dulu sudah gabung ke ISBC bahkan sempat ngelatih juga di Jakarta, jangan lupa diri. Jangan lupa sih. Ya, itu. Udah. Maksudnya kalian tuh lahir dari seorang pelatih yang luar biasa. Enggak juga sih. Emaknya lah. Jadi maksudnya kalian gak lupa diri ketika orang ini butuh bantuan ya bantulah. Jangan sombong. Gua gak suka anjing. Itu bukan gue yang ngomong kan. Itu dia sendiri yang kesel. Boleh ngomong anjing boleh di sini. Iya, itu aja sih. Canda. Karena menurut gue ISBC ini nggak mungkin bisa maju kalau Umang sendiri aja. Betul. Butuh tim. Kita butuh kalian juga. Iya. Kita butuh kalian. Butuh pasangan. Tapi kalian nggak butuh kita. Anjing jago udah. Kalau dari Supri, gimana Pri? Buat apa? SLB. Boleh buat Umang dulu. Buat cepet. Buat Umang dulu apa? Saran atau masukan buat Umang dulu nih. Buat sensei kita nih. Gua ini sih kalau buat apa ya? Tajing. Tolong. Tolong. Naikkan gaji. Naikkan gaji sama THR toh. Enggak. Apa? THR Sih, ingat kayak Lebaran bentar lagi. harapan gue sih sama Umang kayak bisa bikin nyetak ini loh. Apa atlet bisa tembus kayak One Pride gitu loh. One Championship kayak gitu. Jangan gemeter dong. Slow. Remor aja gitu. Oh pengen ke arah sana kalau Iya. Kayak dari SBC dari akademi, SBC dari kampung lah kampung katakan. lah. Bisa tembus sampai internasional gitu. Dan itu pasti bakal Mewakili luar Indonesia gitu. Iya. Pasti bakal luar biasa banget itu. Itu sih harapannya. Kalau untuk ISBC Ya sama itu. sama. Jadi intinya ISBC harus lebih Iya dari kan itu kan. sementara ini kan kayak belum ada sampai yang tembus One Pride sama apa One Championship kayak gitu. Apalagi kita yang berkembang mulai dari kampung gitu. Iya. Kalau untuk nih pondor kita Sensei gimana? Mau klarifikasi dulu ya. Boleh. Apa yang perlu diklarifikasi? Bisa aja lu. Sebenarnya kayak event One Pride itu kan itu event bagus. Cuman bukan event itu kan pilihan ya. Kita mau ikut kemana tuh pilihan ya. Ya. Anak-anak yang ikut One Pride itu bisa kok dicoba sama dia. Dicoba sama anak-anak saya yang lain. Kalau mau Iya, boleh. kalau mau bisa. Bahkan anak-anak kita juga banyak kok yang layak untuk ikut event itu. Cuman kita belum ke situ aja. Berarti ini kalau misalkan ada yang Ya. pernah ikut One Pride atau misalkan One Champion nih katakanlah. Betul. Mau bertarung sama anak ISBC boleh banget. Boleh banget. Dan Tunggu. kita siap menunggu itu. Kita tunggu ya tantangannya. Boleh. Boleh. Wow. Boleh. One Pride di tag anjing. Siapa deh? Nggak apa-apa. Boleh. tag aja. Ke siapa tuh kita harus kayak gitu? Ya kita nggak kenal Oh, sih. nggak mereka. kenal. Mungkin Siapa mereka aja kenal sih kita kita? ya. Mereka pasti kenal kita ya. Oh, udah. harus kenal kita tahu. Pasti. Boleh, saya harapan terakhir untuk ISBC, pesan terakhir lah untuk ISBC. Pesan Kedepannya. terakhir. Nggak ada pesan terakhir ya. Pesan Masih terakhir pesan, untuk pesan. sesi ini. Oh sesi ini. Untuk siapa pesannya? Untuk ISBC Oh, atau untuk buat ISBC. anak buah yang dua ini nih. Karena rambut saya tuh agak Kayaknya biar lebih afdol tadi kan ada kritik Umang, ada kayaknya satu-satu dulu nih pesan untuk mereka dulu sebelum ke ISBC. pesannya lebih Wih, kan grogi dong, weh. sama sih kalau saya sih pesannya selalu kayak ayo dong kita tuh harus cepat sukses gitu loh, mempercepat kesuksesan gitu loh. Ya artinya itu kan general ya, artinya lu harus kerja keras, Betul. harus kerja cerdas juga, Betul. harus ya Udah ikutin tua. prosedur dan lain-lain. Nah itu salah satunya, itu yang selalu kita kasih pesan tuh, ayo dong yuk cepet yuk biar cepet sukses yuk. Ya itu salah satunya juga cepet nikah. Karena kalau udah sukses kan enak, lo mau nikah juga gampang. Betul. Kurang lebih untuk Dian sama itu gitu doang sih. Ayo bareng-bareng kita bangkit gitu. Kalau untuk kinerja sih saya cukup lumayan puas ya. Yang penting tuh yang tadi ya udah kita tambah lagi, Yo. tambah lagi. Ayo, jangan Lebih puas. cepet. Iya. Jangan puas. Kalau nanti misalkan kita akan punya event besar terus tahun lagi, yuk kita bikin 3 bulan lagi gitu. Oh. Biar terjadi, yuk semangat yuk. Apa yang belum kita kerjain, ya kerjain bareng-bareng sekarang biar semua selesai, biar kita naik ke step berikutnya. Lebih kayak gitu. Buat kalau untuk ISBC ya, ISBC. Oh iya, saya masih ada satu lagi nih, boleh Apa tuh? share nggak? Boleh. Nah, jadi kan ini program baru ya dari ISBC.
ada namanya ISBC for People. Nah, salah satunya ada Kak Mei juga, dia standby di situ sebagai Kak Mei. ya senior lah. Wih, seniornya deh. Ini kita sedikit penjelasan tentang ISBC for People Boleh, ya. boleh. Jadi sesuai ininya apa ISBC for People untuk masyarakat. Untuk masyarakat. Ya, tapi ISBC for People ini untuk orang-orang yang ada di sekitaran kota DKI. Kota DKI. Nah, untuk di sana. Jadi kan dulu tuh kan yang di Jakarta kan bayar, yang di kampung enggak, gratis. Nah, sekarang enggak, kita perluas lagi nih. Kita nyediain juga namanya ISBC for People yang mana itu sama dengan ISBC Academy, gratis Yang juga. gratis. Oh, ada Yoi. gratisnya itu. Iya, dan kita punya kayak tagline gitu, memasyarakatkan olahraga, mengolahragakan masyarakat, terus from people to people. Wih, Itu kita ngambil. Mantap sih. Kita ngambil dari Dari apa? Dari apa sih? slogan DPR gitu tuh bukan sih? Iya. Gitu kan. Dari rakyat untuk rakyat. Iya. Abraham Lincoln. Iya, tapi kan belum tentu. Dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Iya, tapi kan belum tentu yang punya slogan itu bisa apa mengaplikasikan itu kan. Betul. Siapa tahu kita yang lebih bisa. Oh, iya. Ya kan. Jadi kenapa dari rakyat untuk rakyat itu kita ngadain namanya donasi. Donasi itu kita bikin kayak jadinya subsidi silang gitulah. Ya. Jadi mereka berdonasi, uang donasinya ini kemana sih? Pertama ke pendidikan. Pendidikan yang ada di daerah, tetap di daerah sini juga. Daerah lagi. Pendidikan. Jadi masih banyak anak-anak usia sekolah yang belum punya perlengkapan sekolah yang layak, itu kita bantu. Oh, itu ada kesana juga. Yo, ada. Terus satu lagi untuk peningkatan SDM melalui jalur atlet gitu. Jadi kan ini nih, atlet nih. Misal anak-anak SMA, dia punya prestasi. Nanti bisa dikumpulin tuh prestasinya, piagam-piagamnya. Untuk apa? Untuk dapat kuliah gratis. Oh. Banyak loh kampus-kampus yang nerima mahasiswa iya, lewat jalur prestasi atau beasiswa, Iya. beasiswa atlet. Dan itu gratis, ada yang nyampe 100%, tergantung kampusnya. Nah, jadi secara nggak langsung tuh dampaknya tuh sangat besar ISBC for People ini. Jadi si orang yang datang ke kita latihan itu dapat sehatnya. Nggak berhenti sampai di situ, ada donasi. Dari situ dampaknya dari mereka ini ke anak-anak, ke pendidikan dan ke atlet. Si atlet ini juga selain dia bisa berprestasi karena ada dana, dia bisa sekolah dong, Betul. nunjang. Betul. Dampaknya besar banget kan buat masyarakat Indonesia. Terus nanti kita juga ada program, ini belum terlaksana ya. Untuk ISBC for People itu kita baru 2 pertemuan sebenarnya, belum lama karena programnya baru. Nah, program baru ini nanti dari ISBC for People juga kita akan kayak bentuk latihan online itu untuk masyarakat Indonesia. Oh, kedepannya ya. Iya, dan itu nanti dibantu sama Kak Mei, Standby dan lain-lain. Kak Mei lagi Iya. nih. Mereka nanti bantu saya untuk jadi pelatih. Kembali lagi kata Dian tadi, kalau sendiri nggak bisa. Betul. Harus ada senior yang bantu, dan semoga senior yang di Jakarta lebih ini ya. Ya, lebih giat lagi ya. lebih Lebih ngerti lah ya, ngerti lah. Nah, itu dampaknya akan luas banget untuk Indonesia. Hidup Indonesia. Oh, hidup. Nah, kurang lebih itu program yang tadi. Ya, Nah, terus pesannya belum ya? boleh. Sorry. Silakan pesan. Yang tadi pesannya apa ya pesannya? Ini kan kita udah ada event ya. Ya. Udah ada event, udah ada wadah. Jadi minimal tuh masyarakat mendukung lah. Ya. Karena kemarin pun masih ada aja yang kayak Ada aduh, ya. ada yang laporan ini itulah sampai saya harus menghadap ke oh ini mas ini belum ini padahal ya ini kan buat masyarakat Iya. juga, ini kan buat wadah buat mereka juga dapat duit nantinya dari situ, nama kampung harum, tapi ada aja yang kayak gitu. Ada aja Pasti yang ada, bisa, iya ada aja lah ya. Jadi ayolah kompak buat ngebangun daerah, pesannya itu aja. Yuk kompak, support Putra Putri daerah, support ISBC, support Mang Dian. Oke. Itu aja sih. Thank you. Siap. Umang, Supri, Doyok, thank you banget udah mampir ke sini. Kita sangat apa ya? Kayaknya kita agak tahu lagi deh. Makasih kayak gimana lagi udah sempetin ke sini walaupun lagi sibuk nih. Besok mau berangkat lagi nanti. Pokoknya kita thank you banget. ISBC semoga kedepannya tetap terus maju terus. Oke, thank you guys. Itu saja dari kita. Semoga kalian suka dengan videonya. Jangan lupa like, comment, and subscribe Rooms Parizidan. Thank you.